teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 9, saya sendiri, Meirulina Buruketaran, dan rekan saya Ricardo Setiap. Di sini kami akan menjelaskan dari materi kelompok kami yang berjudul Hidup Rohani dalam Keluarga. Semoga teman-teman menikmati sajian video yang kami tampilkan. Selamat menyaksikan. Hidup rohani dalam keluarga. Kata rohani berasal dari kata Ibrani, ruah yang berarti nafas. Adanya hidup dalam tubuh manusia sering dihubungkan dengan adanya nafas. Sehingga manusia sebagai makhluk rohani berarti manusia sanggup berhubungan dengan sang sumber hidupnya. Makna rohani lebih dipusatkan pada kesanggupan untuk berhubungan dengan Tuhan dan menyadari kehadiran ilahi dalam hidupnya. Manusia dipanggil untuk mengenal Dia yang hadir dalam batinnya. Hidup rohani juga berkembang menjadi pribadi yang semakin rohani dalam segala hal. Karena itulah dalam hidup rohani, umat Kristiani perlu menjalin relasi yang dekat dengan Tuhan. Bila manusia berkehendak untuk sampai kepada Allah melalui Yesus Kristus, maka niatnya harus dilaksanakan dengan seluruh jiwa raga. Dalam setiap tindakan, dalam hidup sehari-hari, dalam pekerjaan di tengah-tengah sesama dan tengah lingkungan keluarganya. Orang yang menolak kehadiran Roh Allah tetapi memilih untuk mengejar keinginannya sendiri digambarkan sebagai orang yang tidak rohani. Tujuan hidup rohani. Hidup merupakan anugerah indah dari Tuhan yang harus selalu terasa indah bila kita hayati sesuai dengan tujuan yang dikehendaki oleh Tuhan. Hal yang paling penting yang harus selalu disadari oleh manusia adalah bahwa Tuhan senantiasa mengasihi dan menyayangi semua makhluknya, termasuk manusia dengan tanpa batas. Oleh karena itu, manusia dapat hidup. Maka sebagai makhluk pribadi sekaligus sebagai makhluk sosial, manusia harus menjalin relasi yang penuh kasih dengan sesama manusia. Dengan itu, manusia dapat hidup dengan aman, damai, dan tentram bersama dengan sesamanya. Akal budi yang menjadi nilai lebih dari manusia, yang adalah gambar dan rupa. Allah mewajibkan manusia untuk terlibat untuk menjaga keutuhan dan kelestarian lingkungan. Cinta kasih merupakan kekuatan keluarga yang utama, karena tanpa cinta kasih, keluarga tidak akan mengalami kerukunan dalam hidup dan tidak dapat berkembang serta menyempurnakan diri sebagai persekutuan pribadi-pribadi. Pada hakikatnya, setiap manusia memiliki kebutuhan untuk dikasihi dan mengasihi, maka keluarga mempunyai tugas yang utama, yakni menghayati dirinya sebagai persekutuan hidup yang dilandasi cinta kasih dan berusaha terus-menerus untuk mengembangkan hidup rukun antar anggota keluarganya. Keluarga Kristiani wajib membentuk diri menjadi gereja yang misioner. Gereja hidup berdasarkan cinta kasih yang berwawasan luas. Orang tua berkewajiban mendidik dan membentuk semangat doa sejak dini dan membangun jalinan hati dengan Allah lewat doa-doa bersama di dalam. Selanjutnya kita masuk ke dalam keluarga, di mana keluarga adalah komunitas pertama dan asal mula keberadaan setiap manusia dan merupakan persekutuan pribadi-pribadi atau komunion personarum yang hidupnya berdasarkan dan bersumber pada cinta kasih. Kasih sejati yang selalu hadir dalam keluarga akan membuahkan kebaikan bagi semua anggota keluarga. Keluarga Kristiani adalah suatu institusi yang dibentuk melalui sakramen perkawinan. Nilai-nilai yang menggerakkan keluarga itu adalah nilai iman, harapan, dan kasih yang ditimba dari kitab suci dan ajaran gereja sebagai suatu komunitas iman. Keluarga Kristiani yang terdiri dari ayah, ibu, anak, dipandang sebagai suatu perwujudan, pewahyuan,
dan penampakan yang istimewa dari komunitas gereja. Dalam kesehariannya, mereka selalu bersama-sama, baik itu dalam kesusahan maupun dalam kebahagiaan. Keluarga menjadi besar karena hadirnya anak, saudara di dalamnya yang selalu memberikan dukungan dan memberikan rasa aman. Di mana Kristen adalah persekutuan hidup antara ayah, ibu, dan anak-anak yang telah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, serta meneladani hidup dan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka setiap pribadi dalam keluarga harus mewujudkan cinta kasih dalam tindakan konkret untuk kebahagiaan, kesejahteraan, dan keselamatan seluruh keluarga. Bentuk-bentuk kegiatan rohani dalam keluarga. Yang pertama, doa pribadi dan doa bersama. Dalam keluarga juga perlu dibiasakan untuk berdoa secara teratur. Doa pribadi seperti contoh, doa pribadi sebelum tidur dan sesudah bangun tidur. Sedangkan doa bersama seperti halnya ketika anggota keluarga berulang tahun, sedang bersedih, atau menghadapi tugas penting. Disitulah peran doa bersama sangat dibutuhkan. Yang kedua itu mengikuti perayaan Ekaristi. Sejak dini, keluarga perlu ikut ambil bagian secara aktif dalam perayaan liturgi, terutama Ekaristi, supaya dapat mengenal dan mencintai Tuhan. Dengan cara demikian, anggota keluarga membiasakan diri terlibat dalam perayaan Ekaristi. Yang ketiga, membaca dan merenungkan kitab suci. Keluarga Kristiani mempunyai kebiasaan untuk membaca dan merenungkan kitab suci. Melalui pembacaan kitab suci, keluarga mengenal Allah yang menyelamatkan manusia dalam sejarah keselamatan yang berpuncak dalam diri Yesus Kristus. Yang keempat, ikut aktif dalam pembinaan iman. Keluarga Kristiani harus terlibat aktif dalam kegiatan menggereja, baik di dalam lingkungan, stasi, maupun paroki. Maka dari itu, anak-anak kecil dididik untuk mengikuti sekolah minggu. Dengan demikian, iman tumbuh dan berkembang dengan baik. Jangan lupa like, comment, and share video kami. Terima kasih. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Semoga teman-teman sekalian mendapatkan ilmu pengetahuan baru dari apa yang telah kami sampaikan dan apa yang telah kami sajikan dalam bentuk video kami. Terima kasih, sampai jumpa.